Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Yesus. Kembali lagi, saya Lina Puspitaningsih menemui Anda dalam acara favorit kita, Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Kawan, pada edisi hari ini, sebuah ulasan yang khusus dan pasti sangat penting, yakni mengenai keluarga Kristiani, akan disajikan buat kita. Temanya adalah nilai bertumbuh dari keluarga. Iya, untuk itu Bapak Pendeta Freddy Makitan, pembimbing tetap kita dalam acara ini, akan menguraikannya buat Anda dan saya. Semoga bermanfaat dan selamat menikmati. Nilai bertumbuh dari keluarga. Saudaraku, keluarga adalah tempat pesemaian nilai-nilai kehidupan, yakni nilai-nilai iman dalam kehidupan rohani dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai kehidupan sebenarnya sudah mulai ditanam dalam diri seseorang sejak usia dini seorang anak dalam asuhan orang tuanya. Dalam usia perkawinan pasangan suami istri yang masih sangat muda, lahirlah anak-anak ciptaan Tuhan dan bertumbuh sebagai makhluk sosial yang memiliki masa depan masing-masing. Anak-anak ini dipercayakan Tuhan kepada orang tuanya untuk memelihara, mendidik, dan membimbing mereka agar mereka dapat mencapai apa yang diinginkan Tuhan demi suatu kehidupan yang berguna di dalam dunia ini. Keluarga merupakan miniatur kehidupan sosial, bahkan merupakan miniatur kerajaan Allah di bumi ini. Dilihat dari sudut pandang kasih, kesucian, kebenaran Kristiani untuk kehidupan di bumi ini. Ya, kita tahu bahwa hal yang paling utama dari kerajaan Allah adalah suatu kehidupan yang memiliki keselamatan kekal yang tersedia bagi setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selanjutnya adalah bahwa kerajaan Allah itu harus hadir atau mewujud di bumi berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Coba kita perhatikan kutipan dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, yakni, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga." Maka nilai-nilai surgawi yang berasal dari Allah Bapa yang dikenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus harus ada di bumi ini, menjadi pegangan hidup orang-orang beriman di bumi ini. Dan bagaimana itu terjadi? Harus dimulai dari sebuah keluarga. Jadi, sebuah keluarga akan berada dan hidup dalam dua dimensi, yakni dimensi kekekalan di sorga dan dimensi kekinian di bumi. Nah, suami istri atau ayah ibu sesungguhnya memiliki panggilan khusus, yakni menjadi alat Tuhan Sang Pencipta demi pembentukan manusia sesuai kehendak Tuhan sendiri. Ini merupakan keseluruhan pekerjaan besar yang membawa manusia sampai kepada hal menjadi serupa dengan Yesus Kristus, menurut surat Roma pasal 8 ayat 29. Seperti pada mulanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang kita tahu dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Maka setiap pasangan suami istri, sejak mereka mulai membangun rumah tangga dan menjadi ayah ibu saat mereka mulai melahirkan anak, mereka memiliki fungsi utama menjadikan semua anggota keluarganya orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bertumbuh sehat
secara mental, spiritual, dan menjadi serupa dengan Kristus. Inilah tugas yang harus terus dilakukan menembusi segala zaman, menembusi perubahan dunia serta peradaban manusia dengan berbagai nilai-nilai baru yang akan muncul. Inilah tujuan akhir keluarga Kristen yang seharusnya menjadi saksi Kristus yang dapat menjelaskan Kristus kepada dunia dan menjadi garam dan terang bagi dunia yang selalu rentan atau yang masih hidup dalam kegelapan ini. Nah, sementara kita menaruh harapan pada para orang tua, the young parents, terlihat pula bahwa tantangan yang dihadapi setiap pasangan orang tua sungguh besar dan beragam. Tantangan-tantangan baik jasmani maupun rohani ini ada dalam segala situasi, dalam berbagai segi, dan datang dari dalam maupun dari luar diri pasangan suami istri dan orang tua itu sendiri. Semua tantangan ini tak kunjung berakhir dan akan memaksa para orang tua untuk senantiasa belajar dan berjuang mengembangkan pengetahuan serta kemampuan mereka, agar mereka dapat sepenuhnya memikul tanggung jawab pembinaan yang besar dan berat ini. Setiap pasangan orang tua bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi terutama kepada Tuhan yang kepadanya setiap manusia harus bertanggung jawab. 2 Korintus 5 ayat 10. Fungsi dan peran yang amat penting serta tantangan yang sangat banyak dan berat ini menuntut pertama-tama, kesadaran suami istri dan ayah ibu atau the young parents untuk sungguh belajar agar mereka memiliki cukup pengetahuan, memiliki kesediaan untuk memperbaiki sikap, sekaligus kemauan untuk melakukan seluruh tanggung jawab itu. Dan lebih dari itu, dituntut bahwa setiap pasangan muda atau the young parents harus sungguh memiliki iman dan kasih kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Inilah dasarnya. Pasangan muda dalam keluarga adalah pemeran terpenting dalam usaha penanaman iman dan nilai serta pembentukan karakter manusia sedini mungkin. Karena pada masa yang krusial dan kritis inilah, kebutuhan-kebutuhan yang paling menentukan itu harus dipenuhi, sementara pergumulan dan tantangan dari berbagai segi terhadap the young parents itu sendiri terus bertambah dan semakin berat. Sekali lagi, bahwa keluarga merupakan nursery atau tempat penanaman dan pesemaian nilai-nilai iman dan moral, maka kualitas sebuah keluarga merupakan syaratnya. Keluarga juga merupakan tempat di mana sebuah pengaruh yang baik berdasarkan kebenaran yang bersumber pada Tuhan Yesus Kristus mulai menyebar dan menerangi dunia luar. Dan pada saat yang sama, anak-anak dalam sebuah keluarga sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menjadi utusan-utusan bagi pekerjaan keselamatan dan pembaruan dunia di masa depan. Jadi keluarga juga merupakan pangkalan misi atau mission base demi pekerjaan keselamatan dunia. Sesungguhnya tugas perubahan dan pembaruan ini harus dimulai dari keluarga dengan peran utama pasangan suami istri atau ayah ibu yang sungguh mengerti tanggung jawab ini. Hari-hari ini, kondisi keluarga muda, tantangan perubahan nilai, dan peran media massa atau media sosial telah membawa kita pada suatu kesadaran akan suatu kebutuhan yang krusial dan urgen. Maka gereja dan media juga seharusnya menjadi close friend dan good partner untuk memperlengkapi keluarga-keluarga muda agar mereka tetap bertahan dalam iman, bertahan dalam kebenaran dan nilai-nilai iman Kristiani, dan terus berjuang membentuk karakter Kristiani generasi baru dalam perjalanan menembusi perubahan zaman yang penuh kabut ini. Iman dan etika Kristen seharusnya menjadi milik dunia yang dimulai dari setiap keluarga Kristen. Sekali lagi, nilai bertumbuh dari keluarga. Oke kawan,
Demikianlah tadi sebuah uraian yang sederhana, jelas, dan sangat menyegarkan. Terutama bagi Anda yang kebetulan berstatus sebagai the young parents atau pasangan keluarga muda. Ya, betapa pentingnya nilai-nilai iman Kristiani mulai ditanam dan harus selalu bertumbuh dalam sebuah keluarga yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, sebagaimana biasa akan saya sajikan sebuah lagu rohani yang indah untuk menemani Anda masuk ke dalam aktivitas Anda masing-masing. Sebuah lagu yang berjudul Ku Ucap Syukur akan disampaikan oleh Mona Latumahina. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Lina Puspitaningsih pamit dulu. Sampai berjumpa lagi minggu depan di ruang yang sama dalam acara Kata dan Nada. The Lord Jesus be with you all. Hidupku ini dengan selalu bersyukur kepadamu Tuhanku, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidupku, ya Tuhan. Ku ucap syukur kepadamu, sebab Kau baik, Tuhan. Kasih setiamu yang Kau beri
kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.